Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Ilham selaku Dewan pada pagi hari ini mengenai mosi. Dewan ini melarang sekolah untuk mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat seperti perundungan dan pemakaian narkoba. Ada beberapa alasan mengapa saya sangat tidak setuju jika ada siswa yang dikeluarkan dari sekolah tersebut. Sebelum saya masuk ke dalam argumentasi yang akan saya paparkan, saya akan memberikan definisi terlebih dahulu mengenai apa saja yang menjadi bagian dari mosi pada pagi hari ini. Yang pertama adalah perundungan. Perundungan secara definisi adalah sebuah tindakan penindasan terhadap seseorang atau kelompok tertentu. Sedangkan pemakaian narkoba adalah sebuah kegiatan yang memakai narkoba, dan narkoba tersendiri secara definisi adalah gabungan kata dari narkotika, psikotropia, dan zat adiktif. Selanjutnya, saya juga akan membahas tentang definisi dari sekolah. Jadi sebenarnya apa tujuan dari sekolah itu tersendiri? Sekolah adalah sebuah ranah pendidikan yang memberikan pendidikan secara akademis dan juga pendidikan secara moral. Maka saya akan masuk ke dalam mosi kita pada pagi hari ini dengan argumen pertama saya, yaitu mengenai bahwa setiap siswa memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Ketika siswa tersebut melakukan sebuah pelanggaran berat, bukankah seharusnya sekolah perlu mempertimbangkan masa depan dari siswa tersebut? Jika sekolah hanya memikirkan nama baik sekolahnya saja, justru itu akan menjadi masalah dalam kehidupan siswa tersebut. Sekarang, bagaimana jika siswa tersebut tidak mendapatkan pendidikan yang seharusnya ia dapatkan? Ini merupakan suatu permasalahan, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, saya akan membahas tentang hak atas pendidikan. Hak atas pendidikan seharusnya diberikan secara inklusif atau merata ke dalam suatu negara. Karena saya berpandangan bahwa kekayaan suatu negara tidak dilihat dari sumber daya alamnya, namun kekayaan negara dilihat dari sumber daya manusianya. Ketika negara tersebut memiliki sumber daya manusia yang berintelektual dan bermoral, maka negara tersebut adalah negara yang maju. Saya sangat tidak setuju jika sekolah hanya akan memberikan nama baik sekolahnya saja, kemudian mengeluarkan siswa tersebut. Karena itu merupakan sebuah tindakan melepas tanggung jawab. Karena balik lagi pada definisi yang sudah tadi saya jelaskan, bahwa definisi dari sekolah adalah memberikan pendidikan baik secara akademis dan moral. Ketika sekolah gagal dalam memberikan pendidikan secara moral, sudah seharusnya sekolah melakukan evaluasi serta melakukan rehabilitasi terhadap anak tersebut. Ini merupakan suatu langkah yang seharusnya dilakukan, bukan malah mengeluarkan siswa tersebut. Saya sangat tidak setuju, karena ini menyangkut paut kepada masa depan siswa tersebut. Bagaimana jika siswa tersebut merupakan dari keluarga yang kalangan menengah bawah atau mungkin kalangan bawah, yang dari mana sekolah seharusnya merupakan hak untuk siswa tersebut merubah masa depannya, merubah masa depan keluarganya. Namun, ia justru dikeluarkan dari sekolah tersebut. Bagaimana jika siswa tersebut tidak mampu bersekolah di sekolah swasta? Ini merupakan suatu permasalahan karena biaya di sekolah swasta sangat-sangat tinggi. Ini merupakan suatu permasalahan karena untuk hidup saja mereka susah. Namun bagaimana jika mereka harus menanggung beban juga untuk pendidikan sekolah? Seharusnya pendidikan merupakan beban negara, bukan beban masyarakatnya. Ini merupakan suatu permasalahan di wajar terhormat. Kemudian, ketika ada seorang siswa melakukan sebuah pelanggaran berat, sudah pasti dia mendapatkan diskriminasi sosial. Hal ini justru akan mempengaruhi mental dari siswa tersebut. Ini berbahaya Dewan Juri terhormat, karena jika sekolah tidak merangkul, sekolah tidak memberikan ranah inklusif yang sangat baik, ini merupakan suatu permasalahan, karena siswa tersebut sudah dikeluarkan dari sekolah, dia juga akan mendapatkan sanksi sosial. Seharusnya ketika seseorang melakukan suatu kesalahan, tugas dari sekolah adalah bukan menghukum kesalahan siswa tersebut, namun tugas sekolah adalah membimbing agar siswa tersebut tidak melakukan kesalahan yang sama, agar siswa tersebut melakukan kebaikan, agar siswa tersebut menjadi siswa yang berintelektual dan bermoral. Itu adalah fungsi sekolah yang dari tadi saya tekankan, Dewan Juri terhormat. Karena jika sekolah lepas tangan seperti ini merupakan satu permasalahan. Ini adalah bentuk ketidaktegasan sekolah dalam menangani permasalahan yang siswa-siswanya berbuat. Ini merupakan satu permasalahan di wajar hormat, dan permasalahan ini merupakan permasalahan yang serius. Kita tidak bisa menganggap remeh permasalahan ini, karena ini menyangkut masa depan siswa tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bahwa ini akan mempengaruhi pengaruh jangka panjang, baik itu secara individu maupun secara kelompok dalam masyarakat. Karena saya berpandangan bahwa memang pendidikan tidak mampu mengubah dunia, karena terkadang pendidikan juga gagal dalam membangun perubahan dunia. Pendidikan juga menghasilkan pengangguran, pendidikan juga menghasilkan persaingan dan permusuhan. Namun, kita tidak bisa menggarisbawahi bahwa pendidikan juga menghasilkan orang-orang hebat yang mampu mengubah dunia. Maka, saya berpandangan bahwa
pendidikan tidak bisa merubah dunia, namun pendidikan bisa merubah manusia. Kemudian manusia tersebutlah yang merubah dunia. Jika kita mengambil teori perubahan sosial, maka saya berpandangan jika ada, semisal dalam suatu negara memiliki 800 sekolah, kemudian dari 800 sekolah tersebut, kita ambil rata-rata, dari 800 sekolah tersebut, masing-masing mengeluarkan 2 anak yang melakukan pelanggaran berat. Itu artinya, dalam suatu negara sudah membuang 1.600 anak yang memiliki masa depan. Bukankah ini angka yang sungguh besar, Dewan Juri terhormat? Kita tidak perlu memikirkan bagaimana nasib siswa tersebut karena sudah dikeluarkan. Itu merupakan hal yang salah, karena seharusnya tugas sekolah, saya tekankan dari awal bahwa tugas sekolah adalah membimbing siswa tersebut baik secara akademis dan moral. Dan keberhasilan pendidikan tidak dinilai dari seberapa banyak anak yang lulus dari sekolah tersebut, namun pendidikan dari sekolah tersebut dinilai baik dan buruk bagaimana sekolah tersebut mampu mengubah anak-anak yang melakukan sebuah pelanggaran berat menjadi anak-anak yang berintelektual dan bermoral. Saya berpandangan bahwa jika struktur masyarakat dihuni oleh orang-orang yang melakukan sebuah tindakan kriminal tanpa adanya rehabilitasi, tanpa adanya bimbingan secara konseling mengenai pelajaran hidup yang akan berpengaruh terhadap masa depan siswa tersebut, seseorang tidak akan berubah lebih baik jika ia tidak mempelajari masa lalunya. Seseorang akan jauh lebih baik jika ia mempelajari kesalahan di masa lalunya dan berbuat untuk tidak mengulangi masa lalunya tersebut. Karena setiap manusia menurut saya pantas untuk mendapatkan kesempatan kedua, dan sekolah seharusnya merupakan sebuah ranah yang memberikan kesempatan kedua untuk siswa tersebut. Saya tekankan sekali lagi, sekolah harus menjadi tempat atau ranah yang memberikan kesempatan kedua bagi siswa yang melakukan pelanggaran berat. Karena sejatinya sekolah adalah tempat pendidikan yang mendidik secara moral, etika, dan juga bagaimana cara siswa tersebut berkebangsaan. Ini merupakan suatu permasalahan jika sekolah melempar tanggung jawabnya atau melepas tanggung jawab pendidikan sekolah itu tersendiri. Maka dengan ini saya sebagai dewan menyatakan sangat tidak setuju jika ada siswa yang dikeluarkan dari sekolah karena hanya pelanggaran berat. Justru sekolah harus memberikan kesempatan kedua karena manusia sejatinya bisa berubah dari kesalahan. Terima kasih.